Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Maulida Purwasari, kelas 6D dengan NPM 18352232221. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai utang negara untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Keuangan STIA 11 April Sumedang. Yang pertama, pengertian utang. Utang negara atau sovereign debt adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan municipal debt, yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kedua, kenapa negara harus berutang? Suatu pemerintah negara bisa menjalankan 3 pilihan anggaran fiskal, yaitu surplus, defisit, dan imbang. Ketiga pilihan ini berbeda dalam hal apakah pemerintah memiliki pendapatan yang lebih, kurang, atau sama dari belanja pemerintah. Dalam hal defisit fiskal, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil daripada pengeluarannya. Untuk itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah dari pajak. Nah, oleh karena itu, dalam beberapa buku, para pengarang buku banyak yang menyebutkan bahwa defisit akan terjadi apabila pendapatan pajak yang diraih pemerintah lebih rendah daripada pengeluaran pemerintah. Jadi, secara konsep, keduanya memang sama saja. Dari mana pemerintah bisa menutup defisit? Karena pendapatan yang diraih oleh pemerintah tidak bisa mencukupi keperluannya, maka pilihan yang masih bisa diambil adalah dengan berutang. Hal tersebut mungkin sama dengan anggaran yang Anda lakukan. Saat Anda ingin memiliki suatu barang, namun pendapatan Anda tidak cukup, maka Anda mungkin akan mengambil pinjaman ke bank. Begitu bukan? Sebenarnya defisit anggaran pemerintah akan lebih difokuskan untuk meningkatkan ekonomi negara. Setiap jali pemerintah memerlukan banyak pendanaan guna membiayai inisiatif perkembangannya. Maka, negara hanya bisa melakukan 2 cara, yaitu meningkatkan pajak atau berutang. Karena meningkatkan pajak bisa membebani masyarakat dan membutuhkan suatu proses ratifikasi yang cukup panjang dan rumit, maka pilihan pemerintah akan cenderung jatuh pada penerbitan utang dalam wujud penerbitan surat utang negara. Jadi, utang pemerintah yang dilakukan saat ini adalah bentuk akumulasi dari nilai defisit anggaran yang terjadi selama tahun-tahun sebelumnya. Fungsi utang negara. Fungsi utang negara yang satu menutup defisit anggaran, yang kedua menutupi kekurangan kas atau kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Yang ketiga, solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Dari fungsi-fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan permasalahan yang baru. Namun, pendefinisian ini baru bisa dibenarkan bila utang dapat dikelola dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tujuan pengelolaan utang negara. Ada tujuan jangka panjang. Yang pertama, mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara. Yang kedua, mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara atau SPBN yang dalam aktif dan likuid. Yang kedua, ada tujuan jangka pendek, yaitu memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. Selanjutnya, pro kontra utang negara. Beberapa pendukung utang negara percaya bahwa utang negara sangat diperlukan untuk bisa menjalankan operasional pemerintahan ekonomi negara. Tapi, tetap saja ada beberapa kelebihan dan kekurangan untuk negara, yaitu yang pertama, utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi.
beberapa negara banyak yang menutup defisit ekonominya dengan cara meminjam uang. Pemerintah bisa memanfaatkan utang untuk bisa mendanai berbagai proyek pembangunan di dalam negaranya. Beberapa pembangunan infrastruktur dan pendidikan dinilai turut berkontribusi atau peningkatan kapasitas produktif perekonomian negara. Yang kedua, pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Dengan adanya kebijakan ekonomi, maka pemerintah akan berupaya untuk bisa mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Untuk bisa melakukannya, maka bank sentral bisa memanfaatkan surat utang untuk bisa melakukan operasi moneternya tersebut. Saat pemerintah ingin memoderasi perkembangan finansial dan inflasi di dalam negaranya, maka bank sentral akan menjual surat utang negara ke pasar. Sebaliknya, bank sentral akan membeli surat utang pemerintah di pasar saat negara ingin mendorong perkembangan ekonominya. Ketiga, penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi yang tengah berkembang. Biasanya, surat utang pemerintah bisa menjadi surat benchmark sendiri bagi surat utang koperasi. Akibatnya, perkembangan surat utang negara akan memungkinkan pasar obligasi korporasi untuk turut berkembang. Namun, beberapa pengkritik menilai bahwa utang negara mempunyai banyak kelebihan, yaitu yang pertama, utang negara bisa melahirkan efek crowding out. Jika pihak pemerintah meminjam dana yang terlalu besar di pasar domestik, maka hal tersebut akan mengurangi dana yang bisa dipinjam oleh sektor swasta. Penerbitan utang yang besar diartikan sebagai besarnya pasokan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya akses pasokan sehingga pasar tidak mampu menyerap surat utang pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, maka memungkinkan pihak pemerintah akan menawarkan suku bunga yang tinggi untuk memancing para investor dan menarik permintaan mereka. Namun, suku bunga yang tinggi juga bisa menghambat investasi swasta karena biaya modal mereka tentunya akan menjadi lebih mahal. Adanya penurunan investasi pada perusahaan swasta akan meredam perkembangan ekonomi secara lebih besar daripada yang bisa distimulasi dari pengeluaran negara. Yang kedua, berimbas pada devaluasi mata uang. Bila suatu negara mengalami kondisi gagal bayar utang, maka kecenderungan alaminya adalah menurunkan beban utang. Hal tersebut seringkali dilakukan dengan cara mendevaluasi mata uang negaranya. Devaluasi adalah upaya menurunkan nilai daya beli mata uang domestik. Jika dilakukan, hal tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan perekonomian negara. Ketiga, utang sangat rentan sekali terhadap pelarian modal. Tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah membuat suatu keadaan perekonomian yang terjadi berdasarkan aksi spekulan. Mereka mampu menarik dana investasinya kapan saja untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek ataupun mengamankan dananya. Arus modal keluar asing ini bisa melahirkan tekanan atas nilai tukar. Adanya tekanan atas nilai tukar yang semakin besar tersebut akan melahirkan defisit perdagangan nasional. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.